Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Rini Oktavianingsih. Pada kali ini kita akan mempelajari materi turunan trigonometri. Sebelum kita latihan soal, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu turunan trigonometri. Jadi kalau kita bisa lihat, trigonometri itu adalah salah satu cabang matematika yang berkaitan dengan sudut segitiga dan fungsi trigonometri seperti sin, cos, tan, dan lain sebagainya. Sedangkan turunan yaitu laju perubahan suatu fungsi terhadap perubahan peubahnya. Perlu diketahui turunan f(x) itu ditulis atau disebut dengan f aksen gitu ya. F aksen A di mana tingkat perubahan fungsi ada pada titik A. Jadi kita bisa katakan bahwa turunan trigonometri itu merupakan proses matematis guna memperoleh turunan pada sebuah fungsi trigonometri. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini ada rumus dari turunan trigonometri. Sebenarnya begitu banyak teman-teman rumusan dari turunan fungsi trigonometri ya, akan ada banyak. Cuma yang umum dan sering keluar itu diantaranya ada 1 sampai 6. Di mana ketika kita punya fx sama dengan sin x, maka turunannya akan menjadi f aksen x sama dengan cos x gitu ya. Kemudian kalau kita punya cos x, maka turunannya akan menjadi negatif sin x. Kalau kita punya fx-nya adalah tan x, maka f aksen x-nya akan berubah menjadi secant kuadrat x. Kemudian kalau fx-nya ada kotangan x, maka turunannya atau f aksen x-nya akan berubah menjadi negatif cosecant kuadrat x. Kemudian ketika kita punya fx sama dengan secant x, maka turunannya akan menjadi secant x dikali tan x. Kemudian kalau kita punya fungsinya cosecant x, maka turunannya atau f aksen x-nya akan berubah menjadi negatif cosecant x dikali kotangan x. Oke, kita akan menjawab latihan soal nomor 1. Di sini sudah dihadapkan dengan soal fx sama dengan sin akar 5x. Gimana sih cara kita untuk menjawab soal nomor 1 ini? Nah, ketika kita ingin menjawab soal nomor 1 ini, maka kita akan mencari turunan trigonometrinya kan, gitu ya. Nah, berarti turunan trigonometrinya kita rubah jadi f aksen x. Yang pertama, kita turunin dulu terhadap variabel x-nya gitu ya. Kita turunin dulu yang ini, akar 5x kalau diturunin berapa teman-teman? Ya, betul. Akar 5x kalau diturunkan adalah akar 5. Nah, kemudian yang kedua adalah turunan trigonometrinya. Nah, turunan trigonometri dari sin x itu apa? Benar, cos x. Berarti di sini cos akar 5x. Jadi dibawa ya belakangnya gitu. Jadi jawaban nomor 1 itu adalah akar 5 kali cos akar 5x. Oke, gampang ya teman-teman. Di sini Ibu punya notes. Yang pertama itu ya, Ibu punya notes. Yang pertama teman-teman cukup melihat turunan yang ada di dalam kurung atau turunan yang ada variabel x-nya gitu ya. Turunan dalam. Kita anggaplah dia turunan dalam. Kemudian yang kedua adalah turunan dari trigonometri itu teman-teman. Ya. Jadi cukup perhatikan dua notes ini. Gitu ya. Coba biar makin bisa lagi, kita coba ke contoh soal nomor 2. Soal yang kedua itu ada fx sama dengan 4 dikali cos kali 8 dikurang 9x atau 4 cos 8 dikurang 9x. Gimana cara kita untuk menjawab pertanyaan soal nomor 2? Berarti kita menggunakan konsep yang ada di notes ini ya teman-teman. Coba gimana? Berarti kita tulis dulu nih, jadi f aksen x sama dengan yang paling pertama kita turunkan yang ada di dalam kurung dulu. 8 dikurang 9x turunannya berapa? Kalau 8 diturunkan 0. Negatif 9x berarti kalau diturunkan adalah negatif 9. Betul. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian 4 di sini diturunkan lagi. 4 yang ini. Nah, 4
di sini tulis lagi. Kemudian turunan dari cos X berarti apa? Yaitu negatif sin 8 dikurang 9X. Nah, sekarang kita operasikan, kita hitung, kita akumulasi gitu ya. Kita gabung sesuai dengan kelompok-kelompok tertentu. Nah, kalau ini kan berarti teman-teman bisa lihat ya, negatif ketemu negatif nih, berarti positif. Berarti seperti 9 dikali 4 gitu ya. Jadi 9 dikali 4 itu adalah 36 sin 8 dikurang 9X. Nah, untuk bagian di sini teman-teman, ini nggak boleh dikali pelangi sama depan. Karena kalau sin di belakangnya itu merupakan sudut teman-teman ya. Jadi nggak bisa kalau kita kali pelangi. Jadi biarkan saja hasil terakhirnya itu adalah 36 sin 8 dikurang 9X. Lanjut ke soal nomor 3, ada fx sama dengan 3 cos 5x kuadrat dikurang 3x. Gimana cara kita menjawab soal nomor 3? Berarti kita tulis dulu nih, f aksen x, kemudian kita turunkan yang ada di dalam kurung. Nah, berarti berapa sih kalau ada 5x kuadrat dikurang 3x turunannya? Masih ingat ya materi turunan? Kalau lupa, teman-teman bisa menonton lagi video ibu fokus pada materi turunan. Nah, berarti kalau ini kan ini ya, dikali 2 gitu ya. 2 kali 5, 10 ya. 10x gitu ya. Dikurang 3x, turunan dari negatif 3x itu adalah negatif 3. Maka kita bisa nih taruh di depan. Jadi di sininya adalah 10x gitu ya, dikurang 3. Nah, kemudian kita salin lagi yang 3-nya di sini. Kali 3. Turunan dari cos. Nah, turunan dari cos X itu adalah, betul, negatif sin 5x kuadrat dikurang 3x. Sekarang, oke, wait. Nah, dikurang 3x. Sekarang kita gabungkan. Ini kan ada negatif nih teman-teman. Jangan lupa nih ya, ada negatif. Negatif kali 3 berarti di depan ibu bisa tulis gini ya. Biar gampang, negatif 3 kali 10x dikurang 3 dikali sin 5x kuadrat dikurang 3x. Prosesnya jadi seperti ini. Jadi negatifnya ke depan gitu ya, dikali sama 3. Nah, kalau ini baru bisa dikali pelangi teman-teman. Nah, negatif 3 kali 10x berarti adalah negatif 30x. Kemudian negatif 3 dikali negatif 3 itu adalah positif 9. Tinggal ini kita salin lagi ke bawah, sin 5x kuadrat dikurang 3x. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita akan menjawab soal nomor 4. Fx sama dengan 5 sin 2 dikurang 3x. Berarti kita akan menjawab ini dengan menggunakan konsep turunan trigonometri. Berarti kita turunkan dulu yang dalamnya ini. 2 dikurang 3x turunannya berarti adalah, betul, negatif 3. Kemudian 5-nya kita turunin dan turunan trigononya. Berarti di sini adalah 5 dikali turunan dari sin itu adalah cos. Kemudian 2 dikurang 3x. Nah, kemudian ini bisa kita kali. Jadilah negatif 3 dikali 5 itu adalah negatif 15 cos 2 dikurang 3x. Oke, kita ke soal nomor 5. Ada soal fx sama dengan tan akar x. Berarti kalau kita mau menggunakan konsep turunan yang ada di notes ini, kan berarti adalah turunan dalamnya dulu ya teman-teman ya. Sedangkan turunan dalam di sini bentuknya akar, yaitu akar x. Maka kita akan mencari dulu nih dari turunan dari akar x. Berarti y-nya kita anggaplah dia akar x. Nah, akar x di sini ibu mau rubah dia menjadi bentuk pangkat pecahan, yaitu x pangkat 1/2. Baru bisa dicari aksennya. Berarti ini ke depan kan? Nah, ke depan. Jadi 1/2 gitu ya. X pangkat 1/2 dikurang 1. Nah,
Jadilah 1/2 X pangkat negatif 1/2. Ibu rasa udah pada paham ya menghitung 1/2 dikurang 1 ini ya. Jadi nggak Ibu jelaskan lagi. Kemudian Ibu mau buat bentuk ini jadi pangkat positif. Jadi dia semulanya ada di sini ya. Semulanya ada di pembilang, Ibu kebawahin di bagian penyebut. Jadi penyebut ya. Jadi 1/2 X pangkat 1/2. Nah, oke, 1/2-nya nggak kelihatan ya, sebentar. Di sini ya, pangkat 1/2 gitu ya. Nah, kemudian dari bentuk pangkat pecahan, Ibu mau rubah menjadi bentuk bentuk akar. Jadinya hasilnya adalah 1/2 akar X. Jadi turunan dari akar X itu adalah 1/2 akar X. Maka dari itu, berarti di sini adalah ini ya, turunannya berarti 1/2 akar X. Kemudian turunan dari tan X itu adalah apa teman-teman? Betul, sekant kuadrat akar X. Karena ini mengikuti yang atasnya gitu ya. Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 6. Di sini tentukan fungsi turunan ya dari fx sama dengan x dikali tan x. Teman-teman, berarti kalau untuk soal nomor 6 ini itu ada perkalian turunan. Di mana perkalian turunan itu rumusnya adalah di sini f aksen x sama dengan u aksen v gitu ya, ditambah u v aksen. Yang mana u-nya, yang mana v-nya? Nah, ini adalah u. Nah, ini adalah v. Berarti kita juga butuh yang namanya u aksen dengan v aksen, teman-teman. Berarti u aksen turunan dari x itu adalah 1. Turunan dari v aksen itu turunan dari tan x berarti berapa? Ya, betul. Sekant kuadrat x. Sekarang baru bisa kita substitusi. U aksen. Berarti U aksennya itu adalah 1 gitu ya. 1 dikali V-nya itu adalah tan X ditambah U-nya itu adalah X dikali V aksennya itu adalah sekant kuadrat X. Kemudian bisa kita kali pelangi kan. 1 dikali tan X itu adalah tan X. Kemudian X dikali sekant kuadrat X itu adalah tetap ya teman-teman ya. X dikali sekant kuadrat X. Karena dia nggak bisa nih kalau misalkan dikali pelangi gini. Ingat ya, sekant kuadrat X itu menunjukkan sudut. Jadi dia nggak boleh dikali pelangi dengan nilai yang ada di depannya. Oke. Kita sekarang beranjak ke soal nomor 7. Tentukan fungsi turunan trigonometri dengan soal fx-nya adalah sin x dikurang 1 dibagi sin x ditambah 1. Nah, sekarang kita dihadapkan oleh soal pembagian turunan fungsi trigonometri. Di mana turunan itu rumusnya, pembagiannya adalah, ini ya, kita lihat. Salah pulpen, sebentar. Bentar ya. Berarti f aksen x itu sama dengan u aksen v dikurang sekarang teman-teman. U v aksen dibagi v kuadrat. Nah, sekarang berarti yang kita perlukan di sini kan u. Di sini adalah u-nya. Oke, sebentar. Di sini adalah u-nya, di sini adalah v-nya. Berarti kita harus butuh u aksennya. Turunan dari sin x, nih, turunan dari sin x dikurang 1, berarti kan kita menurunkan yang ada variabel x-nya aja. Berarti turunan dari sin x itu adalah cos x, betul. Kemudian turunan dari v aksen, berarti sama ya? Sama-sama cos x juga. Oke, kemudian kita substitusikan. Di sini berarti u aksen kita adalah cos x, v kita adalah sin x tambah 1 ya, dikurang gitu ya teman-teman ya. U-nya adalah sin x dikurang 1 dikali v aksen kita adalah cos x.
per, jangan lupa, per V kuadrat. Berarti V kita itu adalah sin X tambah 1 dikuadratkan. Kemudian kita bisa kali silang di sini. Cos X dikali sin X berarti adalah, ya betul, cos X sin X. Nah, gitu ya. Kemudian cos X dikali 1 berarti dia jawabannya cos X. Nah, gitu ya. Negatif sin X dikali cos X. Salah. Negatif sin X dikali cos X berarti itu adalah negatif sin X cos X. Kemudian negatif kali negatif 1. Nah, ini Ibu kasih pulpen yang berbeda. Negatif dikali negatif 1 itu positif 1. 1 dikali cos X itu adalah cos X. Yap, betul. Per yang panjang. Oke. Dikali sin X tambah 1 dikuadratkan. Kalau kita udah sampai bentuk ini, berarti ini boleh dong kalau Ibu coret. Nah, karena nilainya sama kan. Sehingga tinggal tersisa cos X ditambah cos X. Berarti kalau cos X tambah cos X itu adalah 2 cos X. Yap, betul. Per sin X ditambah 1 dikuadratkan. Nah, gitu ya. Oke, ini Ibu benarkan dulu biar terlihatnya bagus. Yap. Nah, ya. Jadi hasil turunannya itu adalah 2 cos X dibagi sin X tambah 1 dikuadratkan. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Cuma di sini kalau misalkan Ibu mau tambahin soalnya nih teman-teman ya. Jadi F aksen pi per 6. Nah, berapa tuh kalau pi per 6? Pi itu punya nilai adalah 180. 180 dibagi 6 itu nilainya sekitar 30 derajat. Berarti kita bisa substitusikan X-nya kita ganti menjadi 30 derajat. Jadi gimana tuh teman-teman? Nah, jadi seperti ini ya. Berarti 2, nih ini. 2 dikali cos 30 derajat gitu ya. Dibagi, nah, sin 30 derajat ditambah 1 dikuadratkan. Nah, gitu ya. Sekarang baru bisa kita hitung. 2 dikali cos 30 derajat berapa? Betul, 1 per 2 akar 3. Nah, per sin 30 derajat itu adalah 1 per 2 ditambah 1 dikuadratkan. Nah, ini bisa dicoret nih teman-teman nih. Jadi sisanya akar 3. Kemudian di sini jadinya akar 3 dibagi 1 per 2 ditambah 1 itu adalah 3 per 2. Betul, 3 per 2 dikuadratkan. Nah, Ibu ke bagian atas ya. Nah, ke sini. Nah, berarti kan akar 3 dibagi 3 pangkat 2, 9. 2 pangkat 2, 4. Nah, ini Ibu bisa naikin ke atas. Cara menghitungnya seperti itu ya. Jadi di sini akar 3 dikali 4 per 9. Jadilah atas kali atas, bawah kali bawah. Jadi 4 per 9 akar 3 atau 4 per 3 per akar 9. Ya, jadi jawabannya turunan dari pi per 6 itu adalah 4 per 9 akar 3. Lanjut ke soal nomor 8. Di sini diminta menentukan F aksen atau turunan dari pi per 4. Dengan soalnya adalah fx sama dengan cos x dikali sin 2x. Nah, ini teman-teman, ini ada soal perkalian juga ya. Tadi udah sempat kita bahas ini sebagai U, ini sebagai V, gitu ya. Sehingga dengan kata lain rumus
dari F aksen X itu adalah U aksen V ditambah U V aksen. Sekarang kita cari dulu deh dari U aksennya. U aksennya berarti turunan dari cos X itu adalah negatif sin X, betul. Kemudian turunan dari V aksen, ingat kalau ada turunan dari sin 2X, turunan dalamnya dulu. Turunan dari 2X itu adalah 2. Kemudian turunan dari sin-nya adalah cos 2X gitu ya. Jadi turunan dari sin 2X itu adalah 2 cos 2X. Kemudian kita substitusikan ke sini. Berarti turunan dari U aksen ini adalah negatif sin X, kemudian V-nya adalah sin 2X, ditambah U-nya adalah cos X, kemudian V aksennya adalah 2 cos 2X gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau sampai sini nggak bisa yang namanya dikali pelangi karena dia berbeda jenisnya gitu ya. Kemudian kalau sampai sini kita bisa langsung substitusikan dia ke dalam pertanyaan yang mau ditanyakan, yaitu pi per 4. Pi per 4 berapa derajat sih teman-teman? Berarti 180 dibagi 4 ya, yaitu totalnya adalah 45 derajat. Sekarang kita substitusikan variabel X jadi 45 derajat gitu ya. Jadilah di sini negatif sin 45 derajat, kemudian dikali dengan sin 2 dikali 45. Berarti di sini Ibu langsung tulis 90 derajat boleh ya. Dan ditambah cos 45 derajat dikali 2 cos 2 kali 45 berarti 90 derajat. Sekarang kita lihat nilai dari negatif sin 45 derajat itu adalah negatif 1/2 akar 2. Kalau sin 90 derajat itu adalah 1, ditambah cos 45 derajat itu adalah 1/2 akar 2, kemudian dikali 2, dikali dengan nilai cos 90 derajat. Cos 90 derajat itu nilainya adalah 0. Karena ini lihat deh, ini perkalian, berarti kalau dikali 0 berarti habis dong, bisa dicoret. Tinggal kita hitung yang depannya aja. Berarti di sini negatif 1/2 akar 2 dikali 1 yaitu negatif 1/2 akar 2. Baik, semoga pembelajaran materi hari ini tentang turunan trigonometri dapat teman-teman serapi, pahami sampai lebih oke banget buat mengerjakan latihan soal di hadapan teman berikut ini. Nah, di sini telah ada soal tentukan turunan trigonometri dari fungsi berikut. Telah ada soal 1 sampai 8. Silakan teman-teman kerjakan dengan mengikuti arahan dan penjelasan Ibu tadi. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.